Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya, Dato STM. Dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial atau mendemonstrasikan sebuah sistem aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode WP atau weighted product. Oke. Bisa teman-teman lihat pada dashboard saya ini. Saya sudah menyediakan sebuah coding program yang lengkap. Ya, oke. Coding program yaitu sistem pendukung keputusan. Lalu saya akan nanti membahas cara penggunaannya, bagaimana cara menginputnya, ya, hingga menghasilkan sebuah perhitungan dari metode weighted product yang menghasilkan sebuah ranking. Lalu di sini saya sediakan juga database yang telah saya buat sebelumnya. Oke, nanti saya jelaskan mengenai database ini. Lalu di sini juga saya sediakan sebuah Word contoh perhitungan sederhananya, ya. Nanti saya jelaskan dulu satu persatu. Oke, teman-teman. Terlebih dahulu kita akan membahas SPK ini. Apa itu SPK? Ya, SPK itu ialah sistem pendukung keputusan. Bisa juga menggunakan metode WP atau weighted product. Banyak dan masih banyak lagi metode-metode sistem pendukung keputusan yang bisa digunakan. Salah satunya ialah metode SAW, metode ARAS, metode SMART, metode TOPSIS, MORA, MOSRA, ya, dan banyak lagi metode yang lainnya. Jadi sistem SPK ini atau sistem pendukung keputusan ini digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa kandidat untuk menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian. Oke, SPKWP ini bisa juga untuk digunakan pemilihan guru terbaik, karyawan terbaik, manajer terbaik, apalagi masih banyak lagi ya, dosen terbaik ataupun pemimpin terbaik. Jadi banyak fungsinya ya untuk membuat suatu penilaian keputusan berdasarkan nilai kriteria dan alternatif dari metode WP yang bisa memberikan dampak atau istilahnya itu pertimbangan agar memilih salah satu dari beberapa kandidat untuk menjadi terbaik. Jadi SPK ini yang saya buat ini bisa untuk semua sistem keputusan untuk mencari kandidat terbaik, ya. Sebelumnya saya sebutkan. Oke, sebelum saya membuat ilustrasi atau demonstrasi aplikasi ini, terlebih dahulu kita membahas perhitungan WP yang telah saya sediakan pada Word dengan cara sederhana. Oke, teman-teman, di sini saya tidak menggunakan option kalimat sangat baik, baik ataupun tidak baik. Maka dari penilaian itu saya buat saja dalam bentuk angka. Contohnya 5, ya, 5 angka 5 nih sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, nilai 2 cukup, dan nilai 1 tidak baik. Oke. Jadi kuesioner itu saya buat dalam bentuk ini ya, tabel terdiri dari 5 kriteria. Ada kriteria C1, C2, C3, C4 dan C5. C itu apa? C itu saya singkat jadi kriteria. Di sini kamu bisa buat C1 itu kriterianya apa? Contoh, disiplin. Nah, ini boleh. C2 kamu buat sini boleh. Ibaratnya kehadiran. Oke, kehadiran. Nah, juga boleh. Oke, salah nih hurufnya. Atau C3 kamu bisa buat sini kategorinya apa, kriterianya apa? Contoh, royalitas. Boleh kamu tentukan kriteria. Saya hanya menyingkat sebuah kriteria agar gampang digunakan saja, C1, C2, C3 sampai C5. Oke, saya hapus dulu terlebih dahulu kriteria teksnya. Oke. Di dalam kriteria terdapat jenis kriteria. Yang tadi saya bilang untuk pengurutan kuesionernya, sini tidak baik saya buat nilai A, sini baik untuk nilai B, dan di sini cukup baik untuk jenis kriteria nilai C. Nah,
Tadi saya sebutkan apa tadi ya? Angka 5, nilai 5 yaitu sangat baik. Angka 4 yaitu baik. Angka 3 yaitu cukup baik. Angka 2 yaitu cukup, dan nomor 1, angka 1 ialah tidak cukup atau tidak baik. Maka nilai jenis kriteria ini memiliki nilai masing-masing. Nah, nilai untuk C 3, nilai B 2, dan nilai A 1 untuk kriteria dari C1. C2 begitu juga dengan sebelumnya C1. Saya buat di sini dua jenis kriterianya. Ada nilai kriteria A yaitu nilai atau poinnya itu 4, dan untuk nilai kriteria B yaitu nilainya 5. Bisa tadi kita membuat tadi di C2 kehadiran. Bisa kan membuat di sini kata lainnya, contoh rajin. Nah, boleh. Di sini membuat atau tidak rajin juga boleh. Nah, sesuai dengan kriteria atau jenis kriteria yang kamu sesuaikan atau kamu butuhkan. Oke, sini saya singkat aja biar makin lebih gampang untuk dijelaskan. Dan C3 juga saya buat sini 5 kriteria tadi. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, nilainya nih 1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, dan sini saya buat juga kriteria C4. Ada jenis kriteria 3 seperti ini, nilai juga 3. Dan untuk C5 saya buat sini contohnya mahal, sedang, murah. Nah, untuk 1 murah tuh poinnya 1, sedang 3, dan mahal tuh nilainya 5. Oke. Lalu nilai tabel dari data yang kita gunakan ini biasanya diisi oleh pemimpin perusahaan untuk nilainya ya. Kita hanya membuat sebuah membuat sebuah format kriterianya dan jenis kriterianya. Nanti biasanya itu untuk SPK itu untuk skripsi ya. Biasanya nilai ini diisi oleh manajer perusahaan untuk menilai karyawan yang bekerja di perusahaannya atau yang lain. Oke, teman-teman. Nilai ini yang tadi kita telah input sebelumnya akan kita masukkan ke dalam data alternatif. Nah, seperti ini ya. Data alternatifnya terdiri dari, kita ambil kriteria C1 yang di atas ini sampai C5 yang di sini. Nah, kita ambil nilainya. Lalu untuk A1 ini ibaratnya apa ya teman-teman, oknum ya. Bisa A1, bisa nama karyawan, bisa nama guru, bisa nama dosen, bisa nama manajer ya teman-teman. Nilainya itu diambil dari jenis kriterianya. Nah, nilainya ini. Contoh untuk C1, saya menilai seseorang itu sangat, ibaratnya dia cukup baik. Nah, saya masukkan nilai B, ya kan? Nilainya itu 2. Untuk nilai seseorang, nilai C ya, cukup baik ya. Nah, ini cukup baik ya. Nah, nilai 3, saya masukkan di sini 3. Oke. Lalu untuk C2 masih di posisi alternatif. A1 posisinya C2, saya ambil nilai di sini C2-nya itu saya kasih nilai B. Nah, poin angkanya itu nilainya itu 5. Saya masuk di sini 5. Dan untuk C3 dia misalnya jenis kriterianya adalah nilai E 5. Oke, saya masukkan sini nilai 5 untuk C3 ya. Dan untuk C4 yang di sini saya kasih dia nilai C. Nah, nilai jenisnya itu jenis kriterianya itu C, nilai C, nilai itu 3. Saya bisa di sini. Oke, dan untuk C5 ini nilainya itu di sini saya taruh 5. Dia mungkin produk atau apa, boleh bebas ya. Nilai poin itu 5, saya masuk sini dia angka nilai 5. Oke. Begitu juga seterusnya sampai A1, A2, A3, A4 dan A5. Nah, diambil nilai ini semua. Apa itu A1? A1 itu adalah saya singkat alternatif 1 yang saya bilang tadi. Bisa kamu gunakan nama juga, entah Anto, entah Budi, ya kan? Boleh, terserah. Nah, itu semua pendapat kamu. Saya hanya menghitung secara atau nilainya secara sederhana aja. Saya ambilnya dari kategori huruf besarnya aja, A1, A2, A3, A4 dan A5. Terus di sini jenis kriterianya itu terdiri dari benefit dan cost. Benefit itu plus, cost itu minus. Jadi saya tentukan dulu jenis kriterianya. C1 sampai C3 itu yang ini saya berikan dia nilai benefit plus ya. Oke.
Oke. Terus untuk C4 dan A4 dan A5 itu dia nilainya cost yang ini ya. Nah, ini dia nilai cost. Jadi C1, C3 itu nilainya sini benefit, di sini nilainya cost ya, teman-teman. Oke, berarti sini ya. Oke, teman-teman. Setelah kita telah menyiapkan data alternatifnya, kita akan menyusun atau mengerjakan data dari kriterianya. Oke. Nah, di sini saya tentukan sebelumnya C1 C3 itu benefit dan C4 sampai C5 itu nilainya cost ya, teman-teman. Oke. Di sini nilai ini dari mana? Kok udah kamu buat nilai dari mana? Ini dari perusahaan juga? Oh tidak, ini nilai saya buat sendiri. Nah, ini saya buat sendiri. Saya input sendiri. Kenapa diinput sendiri? Karena ini nilai variabel bebas. Saya rasa nilai kriteria ini tidak berpatok pada nilai apapun. Jadi saya buat sini C1 5, C2 nya 4, C3 nya 3, C4 nya 5, dan C5 nya nilainya 3. Hingga kriteria bobotnya itu jumlahnya ialah 20. Normalisasi bobot W nya ialah 20 ya, teman-teman. Seperti ini. Setelah kita tadi menilai data kriterianya, nilai kriteria itu dibagi nilai bobot W. Jadi tadi C1-nya ialah W1-nya sama dengan 5. 5 itu dari mana? Dari nilai C1 ini. Dibagi 20 dari nilai normalisasi bobot W-nya yang ini. Jadi menghasilkan 0,25. Kita hitung kembali sampai dia W5. Nilai W5-nya. Ini angka 3 diambil dari C5 yang di atas ini, lalu dibagi 20 yang ini, lalu menghasilkan angka 0,15. Yang jumlahnya ini semua jumlahnya ialah 1. Nah, jadi saya nggak melewati angka 1 ya. Jadi total dari nilai bobot W-nya itu saya jumlahkan ialah 1. Oke. Setelah kita sudah menghitung nilai bobot W-nya, kita akan menghitung nilai komponen perangkat untuk setiap nilai alternatifnya. Nah, ini untuk nilai alternatif A1-nya ya. 35535 diambil dari tabel di atas nih. A1 35535. Nah, ini ya, sama ya. Lalu nilai 3 kita ambil dulu di C1-nya 3. Oke, dari kategori dari data alternatifnya, lalu dipangkatkan dengan angka 0,25. Ini nilai dari benefit ya, dari nilai W1-nya 0,25 dikalikan menghasilkan 1.31 sekian. Nah, hitung juga seperti di atas sampai dia C5 sampai C5 seperti ini. Nah, pangkat. Lalu sini kalau ada minus karena dia cost itu kita minuskan seperti ini, cost. Pada kriteria 3 cost, kriteria 5 cost. Maka nilai cost itu ialah min atau minus atau negatif. Iya betul ya. Nah, min ya, nilai negatif. Oke. Ada minnya. Masa menghasilkan angka 0,7. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat hasil dari komponen perangkat A1. Nah, ini. Oke. Sekarang kita akan menghitung dia kategorinya S1 ya, S1. Nah, nilai dari ini kita masukkan di sini. Lalu dikalikan dengan nilai kedua yang ini dan seterusnya sampai nilai ke-5. Nah, ini sampai nilai ke-5 dikalikan semuanya, maka menghasilkan nilai dari komponen perangkat untuk setiap alternatif S1 ialah 1,3. Oke, seperti ini. Oke, dan kita akan setelah kita selesai pada menghitung nilai komponen perangkat untuk setiap alternatif untuk A1 atau alternatif 1, sekarang kita akan menghitung alternatif kedua. Sama seperti di atas hitungannya. Nilai 3 di sini diambil lalu dipangkatkan dengan nilai bobot bobot W-nya ya, normalisasi bobot W-nya yang ini
0,20. Sorry, maaf, bukan untuk W1 ya, 0,25. Maka akan menghasilkan nilai 1,31 seperti ini. Lalu sampai sorry, alah ya Allah, sorry, maaf. Nah, ini ya, akan menghasilkan nilai seperti ini hingga kita menghitung pada variabel A2 di posisi C5 untuk angka 5 nih, sama di atas dia menggunakan min ya. Min, maka menghasilkan nilai ini. Lalu nilainya dikalikan dulu. Nah, semua ini nilainya dikalikan, maka menghasilkan nilai akhir yaitu nilai dari komponen yang ini untuk S2-nya. Nah, ini ya. Selesai untuk komponen pangkat S2-nya. Dan seterusnya untuk komponen S3, S4 dan S5 bisa kamu hitung sendiri sesuai dengan hitungan yang saya buat di sini. Oke, setelah kamu siap menyelesaikan hitungan komponen perangkatnya untuk setiap nilai alternatif sampai S5, lalu kita akan menghitung nilai vektor S. Alternatif S dibulatkan. Nilai ini diambil dari nilai S1. Nah, ini nilai S1. Nah, ini. Dan ini juga diambil dari nilai hitungan komponen perangkat di atas untuk S2. Nah, ini. Dan setelah menghasilkan 5 alternatif S atau vektor S, maka kita akan membobotkan vektor S-nya atau ini ya, membobotkan vektor S-nya sama dengan nilai ini semua ditambahkan A1 ditambahkan sampai dia A5 seperti ini. Nah, ini nilainya. Ini sampai sini, maka akan menghasilkan nilai vektor S yaitu 7,24 sekian sekian yang ini. Nah, nilai ini menghasilkan nilai ini dihasilkan, maka kita selanjutnya akan menghitung vektor V-nya. Oke, vektor V ya. Dari nilai normalisasi S atau vektor S-nya untuk membuat sebuah perankingan. Oke, kita buat di sini variabel V1 karena kita nilai V1 ya, singkat sini V1 dulu. V1 nilai dari A1 vektor S di atas. Oke, yang ini saya masukkan ke sini. Lalu saya bagi dengan nilai vektor S yang tadi jumlahkan ini. Nah, seperti ini dia. Lalu menghasilkan nilai 0,19 sekian. Oke. Hitung juga kembali sampai Anda menghitung pada V5. Oke. Ini ya, V5 dimasukkan di sini. Nah, bagi nilai dari vektor S maka menghasilkan angka 0,118 sekian. Setelah itu kita akan membuat sebuah perankingan berdasarkan nilai terbesar, terbaik ya. Nah, di sini nilai terbaiknya ialah itu di V3. Nah, ini kita buat alternatif 3 sampai V3 nilainya adalah 0,225. Maka nilai terbesar ini akan menjadi nilai terbaik dari satu sistem pendukung keputusan sampai kita urutkan nilai terkecil ke bawah. Oke, teman-teman, semoga hitungan saya sederhana ini dapat kamu mengerti. Oke, nanti saya bisa juga kirim modulnya, nanti bisa kamu download di link YouTube saya di keterangan. Oke, sekarang kita akan bahas database-nya ya. Selanjutnya database. Oke, di sini database-nya saya menggunakan XAMPP, maka terlebih dahulu saya aktifkan dulu XAMPP-nya. Apache dan MySQL saya start hingga dia berubah jadi huruf stop, tombol stop ya, berarti sudah berjalan dua-duanya ya. Oke, saya minimaliskan. Lalu pada PHP admin, nah ini ya, saya sini buat nama database-nya WP atau Weighted Product, saya singkat WP. Sini terdapat 3 tabel. Satu tabel ya, ada tabel daftar. Kedua, saya buat tabel kriteria. Nah, ini strukturnya. Kriteria. Lalu sini saya buat tabel alternatif. Oke, ini dia. Oke, ini strukturnya. Nah, ini tidak saya gunakan, ini saya hapus saja. Nah, tidak saya gunakan. Oke, sorry. Dihapus ya. Drop. Sorry. Oke, jadi saya menggunakan
ada 8 field, ID, nama, C1, C2, C3, C4, C5 sampai ID daftar. Kenapa saya gunakan ID daftar? Karena dia harus dihubungkan foreign key-nya ke pemiliki ID daftar. Yang ini. Biar terhubung ya. Jadi saya sini SPK sering membuat 3 tabel aja. Nggak banyak saya buat. Yang lainnya untuk perhitungan saya buat di coding ya. Untuk perhitungannya. Oke, setelah kita udah mengetahui struktur dari nama dan tabel database-nya, kita akan menggunakan salah satu ya. Sini saya gunakan Dato aja, Dato untuk username ya. Username-nya Dato, passwordnya 145 untuk login ke aplikasinya. Lalu kita masuk ke dashboard aplikasi. Nah, di sini untuk situsnya gampang untuk buka aplikasi ya. Ketikkan saja localhost _wp ya, sesuai dengan nama folder yang saya buat di localhost ya, di local disk drive C, exampp, atdocs itu folder wp yang saya tunjukkan. Sini local disk C, ada folder exampp, saya buka, ada folder atdocs, sini saya buka, terus sini ada wp. Nah, maka saya panggil di sini dia foldernya namanya wp ya. Oke, setelah itu enter, maka akan masuk ke halaman login ya. Halaman login. Login ini codingnya di sini. Nah, login saya buat codingnya itu pada foldernya itu di index ya. Nah, ini index. Nah, ini coding index, coding login ya. Nah, di sini saya menggunakan tiga bahasa, bahasa PHP, bahasa CSS atau desain, dan bahasa HTML. Nah, ini untuk contoh saya berikan sekarang. Ini contoh untuk coding bahasa PHP. Di sini coding untuk bahasa CSS atau desain tampilannya ya. Dan di sini coding bahasa HTML. Maaf saya nggak bisa menjelaskan sedetail mungkin, karena pun saya tidak mau video saya terlalu boros waktu, terlalu panjang kali ya, nanti kamu bosan. Oke, teman-teman, lanjut. Di sini ada folder daftar ya, daftar di sini. Nah, di sini ada register ya, daftar akun baru. Teman-teman bisa masukkan nama baru, misalnya contoh Ano gitu. Terus namanya buat ya Ano. Passwordnya 12345. Nah, ini. Terus teman-teman tekan daftar. Nanti ada pesan pendaftaran berhasil. Nah, masuk ke menu login. Karena saya sudah mendaftarkan 2 user, WP sama Dato, saya nggak perlu lagi mendaftarkan yang baru. Teman-teman bisa mendaftarkan yang baru, nanti kita simpan ke tabel daftar ya, tabel daftar. Oke, ini tuh. Nah, teman-teman mesti juga saya jelaskan. Setiap kita membuka menu atau halaman baru, maka dia akan keluar coding filenya, namanya register.php. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ini coding ada index, ada register, ya kan? Ada kriteria, ada alternatif, ada perhitungan, ada logout untuk keluar. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menghubungkan aplikasi web dengan database PHP-MyAdmin kita membutuhkan sebuah koneksi. Nah, ini coding koneksinya. Jangan lupa buat koneksi dulu. Terus setelah koneksi sudah siap dibuat seperti ini bahasa ini kalau koneksi murni bahasa PHP ya, bisa dicampur dengan bahasa lain, tapi saya bisa menggunakan bahasa PHP. Lalu setelah teman selesai membuat coding koneksi titik PHP, teman tadi bisa membuat coding login atau index ya. Nah, login ini saya buat index untuk login di sini. Nah, ini tampilannya index memang tidak ini nama filenya index.php untuk login. Oke. Nah, ini codingnya di sini teman-teman ya. Sini ada filenya juga. Oke, nanti file ini coding ini nanti saya upload ke Google Drive, nanti saya kasih link di bawah judul YouTube saya, teman-teman bisa download, atau yang nggak bisa download nanti teman-teman bisa chat atau berkomentar di YouTube saya. Dan teman-teman jangan lupa lah untuk like and subscribe video YouTube saya biar saya minggu depan membuat metode lain SPK lainnya. Saya minggu depan membuat SPK metode SAO. Semua mau saya buat YouTube saya. Biar teman-teman yang lagi buat ada tugas, lagi judul skripsi, jurusan teknik informatika, informasi, atau info komputer, atau anak SMK jurusan RPL, bisa menggunakan aplikasi ini. Atau di bawah silakan, saya kasih bebas. Oke. Tadi sampai koneksi, indeks sama register. Kita masuk dulu. Masuk dengan username yang saya buat pada database ini. Nah, daftar. Saya akan masuk ke username Dato ya. Passwordnya 145. Yang ini. Oke, saya gunakan Dato. Passwordnya 12345. Nah, di sini saya tidak menggunakan keamanan tinggi, saya tidak menggunakan keamanan kayak MD5, saya nggak menggunakan RAS. Nah, saya masih
yang biasa aja. Teman-teman bisa mengubahnya nanti sesuai kebutuhan. Terus tekan tombol masuk seperti ini. Maka kita akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard itu terdiri dari menu halaman kriteria, menu halaman alternatif, dan menu halaman perhitungan. Nah, di sini ada dashboard, saya buat aja sih tampilan untuk keterangan saja ya, keterangan. Ini nggak bisa diklik, karena ini cuma keterangan doang. Lalu pertama-tama setelah kita masuk ke dashboard, kita akan memilih menu kriteria. Oke, seperti ini. Nah, ini kriteria masih kosong ya. Ada POM di sini, POM nama kriteria, nilai C1, C2, C3, C4, C5 yang akan kita input. Di sini nilai total dari nilai C1 sampai C5-nya. Ini terhidden ya. Kita tuh read only, nggak bisa diapa-apai ya. Ini data tabelnya masih kosong. Nah, pertama kita akan buka dulu modul tadi yang saya buat perhitungannya di Word. Seperti ini. Nah, kita akan memasukkan nilai kriteria. Nilai kriteria yang mana? Nilai kriteria yang ini, C1 sampai C5, benefit dan cost. Oke. Kita masuk dulu nilai C1-nya 5. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oh, kita buat dulu namanya ya. Kita buat dulu namanya weighted. Nah, ini dia, weighted ya. Terus kita masuk dulu nilai C1-nya 5. Oke, kita masukkan. Lalu nilai C2-nya kita masukkan 4 seperti ini. 4. Terus kita masukkan nilai C3 ini, C3-nya 3 seperti ini. Oke, sudah. Lalu untuk C4-nya kita masukkan nilainya 5 seperti ini. Dan yang terakhir C5 kita ambil dari nilai 3 cost. Nah, untuk C5 ya. Seperti ini. Nah, 3. Maka otomatis jumlah ini akan menghitung secara otomatis nilai C1 sampai C5 yang tadi kita input. Setelah kita berhasil input, tekan tombol simpan atau tambahkan. Nah, maka akan terbuat nilai otomatis. Nilai dari C1 sampai C5-nya sudah terbuat 5, 4, 3, 5, 3. Totalnya itu 20. Nah, di sini nilai bobot normalisasinya WIJ itu saya kurang ini. WIJ 0,25. 5 C1 dibagi total 20, maka akan masukkan nilai 0,25 sampai C5 3 bagi 20 maka masuk nilai 0,15. Untuk total WIJ ini dihitung dari sini. 0,25 tambah 0,20 tambah 0,15 tambah 0,25 tambah 0,15, maka jumlahnya adalah 1,00 atau 1. Tahu saya kalau nilai alternatif nilai kriteria itu untuk bobot ternormalisasinya itu biasanya itu 1 paling tinggi, atau di bawah itu juga boleh. Oke, teman-teman. Nah, ini kita nggak ngisi banyak-banyak, cuma 1 kita isi. Nah, kenapa? Nilai kriteria cuma 1 sesuai dengan hitungan kita. Nah, cuma 1 nilai aja. Jadi dia nggak hitung banyak. Nah, nggak dihitung 2, 3 nggak, dia cuma dihitung 1 saja. 1 baris saja ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke alternatif seperti ini. Oke, alternatif teman-teman, kita buat dulu modulnya. Sini kita akan memasukkan nilai dari alternatif ini semua. Nah, cara menginputnya itu A1, lalu masukkan nilai 3, 5, 5, 3, 5 seperti ini. Oke, kita buka lagi aplikasinya. Masukkan nama A1. Bisa diganti yang lain bisa. Atau masukkan nama suatu nama guru, Rizky. Nah, Rizky Lubis juga boleh. Seperti ini. Tapi saya biasanya hanya menyingkat aja A1 gitu. Boleh, enggak tepat pada A1, yang lain juga boleh. Nilai yang pertama kita masukkan 3, masuk nilai 3. Lalu masukkan nilai 5 yang ini, nomor 5 untuk C2. Untuk C3-nya kita masukkan nilai 5 lagi sesuai dengan sini ya. Oke. 5. C4-nya kita masukkan yang ini. C4. Dan nilai C5-nya kita masukkan yang untuk C5 yang ini ya. C5. Oke. Setelah kita masukkan, tinggal tekan tombol tambahkan. Maka otomatis sistem akan menginput ke dalam database dan menampilkan kembali kepada aplikasi web alternatif di halaman alternatif. Oke, tambahkan lagi sampai sesuai dengan modul yang kita buat. Ada 5 kategori ya, 5
5 data ini ya, sampai 1 pik halaman 5 kita buat semuanya. Untuk A2, A2 ini ya 35225, kita masukkan aja sini nilainya A2 35225. Oke. Nah, sebelum kita tekan tombol tambah, kita cek dulu lagi kembali modulnya apa udah benar. 35225. Nah, sudah benar ya, seperti aplikasi 35225. Nah, tinggal kita tambahkan seperti ini. Kita buat lagi sampai 5 ya. Karena kenapa 5? Karena alternatifnya 5. Nah, boleh juga nanti kita buat 2, 3, atau boleh kamu buat 10, 20 data juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah mau kamu buat 20 data, 50 data, 100 data nggak masalah. Oke. Lalu kita akan menginput yang 3 A3 34213. Nah, ini ya. A3 34213. Kita masukkan sini A3 34. Oke. Oke ini ya. 34213. Oke, sesuaikan dengan datanya. Sudah benar? Oke, sudah benar ya. Oke, sesuai, tambahkan. Terus ulangi sampai data yang kamu butuhkan, sesuai yang kamu butuhkan. Terus sini 4 2411. Nah, ini dia 4. Untuk C2, C2-nya 4, C3 1, C4 1, C5 1. Tambahkan. Oke. Dan untuk yang terakhir A5-nya adalah 3 5 4 3 5. Oke, di sini A5 sesuaikan datanya 3 5 4 3 5. Oke. 3 5 4 3 5. Oke, kita tambahkan ya. Tambahkan. Berarti sudah sesuai ya datanya dengan modul yang tadi saya buat. Data yang ini untuk alternatif ya. Oke. Nah, di sini juga saya sedikit terangkan ya. Ini untuk form input ya. Sini ada form tambah. Nah, setelah data kita input, sini bisa diedit ya. Tekan aja tombol edit, maka dia bisa diedit, ditambahkan atau di close seperti ini. Nah, untuk yang tombol warna merah ini adalah tong sampah. Ini untuk menghapus data. Kalau kita tekan sini, salah satu tong sampahnya ini maka keluar pesan, yakin data ini dihapus. Kalau tidak, kita tekan cancel. Kalau iya, kita tekan OK untuk menghapus. Oke, sini saya tekan cancel. Setelah siap kita mengisi data alternatif, kita akan melihat perhitungan dari metode WP-nya. Kita tinggal mengklik atau klik tombol perhitungan. Oke, nah di sini sudah terbuat perhitungan metode WP. WP weighted product atau WP. Langkah pertama ialah bobot normalisasi. Nah, ini ada kriterianya ya. C1, C2, C3 sampai C5. Nilai itu untuk C1 5, C2 4 sampai C5 itu nilainya 3. Ada sini bobot WIJ ya. Oke. Jenisnya itu benefit, cost. Oke. Nah, itu 25, 0,2, 15, 0,25 dan 0,25. Oke. Selanjutnya ialah langkah 2 menghitung nilai vektor. Vektor ini kita bahas pada halaman komponen kriteria. Oke. Komponen perangkat ya. A1-nya itu 3, 5 akan menghasilkan nilai vektor S-nya itu 1379. Oke, kita cek dulu betul nggak Pak hitungan kita nih. Oke, ini dia. Nilai vektor S-nya 1379 sekian. Nah, ini ya nilai dari vektor S-nya ya. Tinggal aplikasi sudah sesuai nilainya. Oke, sesuai ya 137973 ya, sesuai ya. Untuk H2 C13, C25, C32, C42, C5-nya 5. Nilai itu menghasilkan nilai 1330,084. Datanya dulu untuk nilai S2-nya yang di sini. Nah, 13308. Nah, ada betul ya. Oke, sekian ini dia. Nilainya yang ini. Nah, walaupun angka 3 yang ini 4, sini angka 3 ini kan ibaratnya pecahan bulatan ya. Makanya di sini dibuat komponen untuk setiap perangkat ini nilainya itu dibulatkan. Nah, ini ya, dibulatkan untuk nilai alternatifnya dibulatkan yang ini. Nah, ini ya, dibulatkan 13. Oke. Dan untuk nilai A3 ya ini 16
1634 yang ini ya. Tengok 16341, nah dibulatkan ya 1 dia ya. Dan untuk nilai AA4 ini nilainya kita tengok pada modulnya sama nggak? Nah, ini ya sama ya. Nah, sama ya, hanya tadi di aplikasi dibulatkan ya. Ini secara detail ya. Nah, ini yang terakhir adalah A5 1334. Nah, ini nilainya kita sesuaikan dengan data. Betul nggak? Oke, 1334 ya, sesuai ya. Oke, sesuai. Nah, nilai vektor S-nya pada aplikasi yang ini. Nah, lalu nilai vektor itu yang ini akan, nah, nilai vektor X ini akan dibagi dengan nilai vektor S-nya. Nah, nilai vektor S-nya ya. Vektor S 7248, maka nilai ini setelah di nilai vektor S1 sama vektor S-nya dibagikan, maka akan menghasilkan nilai 01930 yang ini. Ini untuk nilai vektor V-nya. Nah, nilai vektor V-nya ini yang untuk alternatif 1 ini dia 01903 seperti ini. Oke, sama kan? Sesuai sampai dia nilai vektor 5-nya ya. 0,184 ini ya. Yang ini cari dulu nilai dari A5 ini dia. 184 ya. Sama ya. Nah, maka otomatis sistem akan mengurutkan secara nilai terbesar hingga nilai terkecil. Nah, di sini urutannya. Nilai terbesar itu yang dihasilkan ialah nilai dari A3, nilai itu 0,225. Dan sampai dia di A2, nilai paling kecil yaitu 0,183. Nah, jadi untuk perhitungan nilai Pi dan perankingannya itu, maka alternatif yang terbaik untuk sistem pendukung putusan ini ialah A3 dengan ranking 1, A4 ranking 2 nilainya 0,216, A1 ranking 3 dengan nilai 0,190, dan ranking 4 ialah posisi A5 atau alternatif 5 dengan poin 0,184, dan untuk ranking tercorot atau nomor ranking 5 ialah di posisi A2 yaitu 0,183. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sorry biar teman-teman dapat saya dapat ini dia. Nah, ini untuk pengurutannya dari angka terbesar. Ini angka terbesar yang telah kita urutkan berada pada posisi A3 sampai diurutkan ke angka terkecil. Terkecil itu ialah posisi 0,183. Nah, itu pada posisi A2. Nah, ini rankingnya. Satu tadi tutup. Maaf, tadi tutup kamera saya ya, nampak ya. Nah, ini ya. Tutup kamera saya tadi ya. Jadi nggak nampak ya. Nah, ini pengurutan nilai terkecil, terbesar hingga terkecil. Saya ulangi sedikit lagi biar tadi terhalang sama background video saya. Nah, jadi setiap nilai S ini dikalikan dulu dengan nilai vektor V, maka akan menghasilkan nilai V-nya. Nah, ini untuk ranking 5. Urutkan dari nilai terbesar, ini nilai terbesar yang ini, dan nilai terkecil. Lalu rankingnya diurutkan dari angka terkecil yaitu 1 sampai angka terbesar 5. Oke, teman-teman. Semoga sistem ini bisa teman-teman gunakan untuk skripsi juga bisa, untuk proyek KP juga bisa, untuk tugas kuliah juga bisa, dan untuk anak SMA juga bisa menggunakan aplikasi saya ini untuk tugas-tugas atau untuk mengetik program boleh saya lepas dengan ikhlas. Dan terlebih dulu teman-teman jangan lupa like and subscribe Dato STM. Nah, dan jangan lupa juga minggu depan atau beberapa hari lagi saya akan membuat lagi SPK dengan metode yang berbeda, yaitu metode SAW, Simple Adaptive Waiting. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.